4 fakta penganiayaan Dr. Koas di Palembang. Kronologi berawal dari jadwal piket tahun baru. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Majikanmu bela enggak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dewi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kasus penganiayaan yang menimpa Muhammad Lutfi, seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Unsri, menjadi sorotan publik. Pelaku, Fadila alias Datuk, kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada Sabtu, 14 Desember 2024. Dalam konferensi pers, pelaku tampak tertunduk lesu mengenakan baju tahanan oranye, dengan tangan terborgol, dijaga ketat oleh aparat. Penyesalan sang pelaku. Dalam keterangannya, Datuk menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada korban, keluarganya, bahkan kepada atasannya. Dengan suara bergetar, ia mengaku menyesali tindakan kekerasan yang dilakukannya. Saya menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan saya meminta maaf kepada Lutfi serta keluarganya, ia ungkapnya, sembari berharap kasus ini dapat diselesaikan secara damai. Kronologi kejadian, masalah jadwal piket yang berujung kekerasan. Peristiwa bermula di sebuah tempat makan di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, pada Rabu, 11 Desember 2024. Datuk, yang merupakan sopir dari LN, ibu rekan korban, terlibat dalam diskusi terkait pengaturan jadwal piket. LN meminta Lutfi mengubah jadwal piket malam tahun baru untuk anaknya, namun permintaan itu dinilai tidak ditanggapi serius. Situasi ini memancing emosi Datuk, hingga berujung pada aksi kekerasan. Kuasa hukum pelaku, Titis Rahmawati, menyebut insiden ini terjadi secara spontan akibat tekanan emosi dan ketegangan dalam diskusi. Keluarga pelaku juga menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab dan berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tindakan tegas dan barang bukti. Dirreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Reksowijojo, memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Barang bukti seperti rekaman CCTV, hasil visum, serta pakaian korban dan pelaku telah diamankan. Pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan berat, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Respons tegas dari Dekan FK Unsri. Dekan Fakultas Kedokteran Unsri, Dr. Syarif Husin, menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras terhadap aksi kekerasan ini. Ia menegaskan bahwa kekerasan, baik di dalam maupun luar lingkungan kampus, tidak dapat ditoleransi. Pihak kampus bahkan telah membentuk tim investigasi internal untuk mendalami kasus ini dan mendukung penuh penyelidikan pihak kepolisian. Harapan untuk kedamaian dan penyelesaian. Di tengah proses hukum yang berjalan, harapan akan perdamaian tetap menjadi sorotan. Semua pihak, termasuk keluarga pelaku dan korban, berharap insiden ini dapat menjadi pembelajaran, sehingga kedua belah pihak bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju masa depan sebagai profesional di dunia medis. Insiden ini bukan hanya mengingatkan pentingnya pengendalian emosi, tetapi juga menggarisbawahi perlunya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali.